bersyukur Tuhan pagi hari ini. Hanya karena kemurahan-Mu, kami boleh ada saat ini. Hanya karena kasih-Mu. Biarlah saat ini juga kami rindu mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk kami boleh melangkah, kami boleh bergerak, kami boleh bertindak, hanya karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih WL sama pemain musik yang luar biasa ini ya. Kita membaca firman Tuhan yang saya mau ambil dari 2 Korintus pasal yang kedua, pasal ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12. 2 Korintus 3:12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Pengharapan yang bagaimana? Kita sudah nyanyikan toh? Terdengar suara kemenangan toh? Kami mempunyai pengharapan yang demikian. Maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saya berikan tema pada pagi hari ini adalah keberanian di dalam Yesus. Seseorang dalam kehidupan ini terkadang dan sering kali mengalami masalah yang membuat orang itu bisa berhenti, bisa menghambat, jadi slow down. Tapi juga membuat seseorang juga bisa lebih cepat, stabil. Semua ini terpengaruh karena adanya satu keberanian. Keberanian yang sudah mulai hilang, maka mereka otomatis akan melambat. Dan mereka otomatis akan nanti berhenti. Tapi dengan adanya keberanian yang bertambah-tambah, maka mereka akan semakin bergerak, semakin bertindak, semakin cepat, semakin penuh. Keberanian ini loh yang memacu seseorang untuk bertindak dalam segala hal. Seseorang akan bertindak karena adanya keberanian. Dan keberanian ini timbul karena ada satu harapan. Zaman sekarang ini zamannya otomotif yang lagi marak dibicarakan. Ya, di media sosial tuh semua otomotif sekarang udah mau beralih kepada sistem mereka punya program Save the Earth, selamatkan bumi ini. Maka mereka mulai berpikir bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan ini untuk mencapai program ini, Save the Earth ini, selamatkan bumi ini. Maka diawali dengan mobil yang bernama Tesla. Ngerti ya Tesla ya? Saya juga belum pernah lihat, tapi bagus sekali dan mahal Tesla. Ini mobil listrik. Dan setelah bertahun, maka berkembang dengan pesat semua mobil, semua sepeda motor akan beralih pada sistem elektrik. Mau nggak mau kita akan mengikuti zaman ini. Semua berkembang kepada sistem elektrik. Sebelum mereka beralih, yaitu mengalami perubahan yang sangat besar. Ini perubahan besar, gede-gedean. Bahkan Presiden kita Jokowi sudah mencanangkan Indonesia merupakan penghasil elektrik nomor 1 dengan baterainya. Baterai semua bahan-bahan dasar dikuasai oleh Indonesia. Maka bangsa-bangsa barat mulai iri dan mulai memblokir. Litium terbaik dari Indonesia. Dan itu sudah dikuasai sama Jokowi. Dengan kata lain, mereka akan mengembangkan sistem elektrik dengan sangat-sangat besar.
Indonesia juga mulai mengembangkan. Semua bangsa juga mulai mengembangkan. Sekali lagi sebelum mereka memulai perubahan yang sangat besar ini, tentunya mereka menghitung, mensurvei. Maka dikumpulkan para ahli-ahli dari mereka masing-masing, mobil mereka masing-masing. Sekarang kalau saudara melihat dari berita, mobil Wuling, Honda, Suzuki, semua pakai listrik. Sepeda motor juga pakai listrik. Tentu mereka para ahli ini berkumpul. Dari misalkan ahlinya dari Honda, mereka akan berkumpul. Membicarakan hal ini dan pasti mereka survei, menghitung semuanya. Yang terpenting bukan hanya menghitung survei, tapi yang terpenting adalah sasarannya. Sasaran yang akan dituju ini, pangsa pasarnya ini loh. Kalau mereka ini tidak mempunyai satu pangsa pasar yang istilahnya menggairahkan, maka mereka tidak akan meneruskan program ini. Surveinya besar-besaran. Dan yang paling terkenal itu dari Tesla. Kita bangga, Tesla itu ahli mesinnya itu dari Indonesia. Orang Indonesia, bagian komputernya Tesla. Sekali lagi sasaran, tujuan yang penting. Apabila sasarannya ini tidak bisa diharapkan, mereka tidak akan meneruskan program ini. Tapi ketika mereka tahu pengharapannya ini pasti, wah pangsa pasarnya pasti, ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa, maka mereka bergerak. Mereka bertindak. Maka dari kesimpulan ini, seseorang akan bertindak, seseorang akan bergerak, seseorang akan berani apabila ada pengharapan di depan. Kalau nggak ada harapan, maka orang tersebut tidak akan bergerak. Pengharapan inilah yang Paulus ingin jelaskan. Karena kami ini mempunyai pengharapan yang demikian. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang luar biasa. Kalau saudara baca, kita buka aja Ibrani 6:19. Ini pengharapan yang Paulus ingin tegaskan bahwa pengharapan inilah maka kita nanti akan berjalan, bergerak di tahun 2022 apapun juga yang terjadi karena pengharapan yang demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Perhatikan. Kuat dan aman bagi siapa? Saudara dan saya. Bagi jiwa. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dengan kata lain, pengharapan ini sudah ada. Pengharapan ini kuat dan aman. Tadi saya katakan dalam contoh pembuatan otomotif dengan sistem listrik, mereka harus tahu sasaran pangsa pasar. Pengharapannya yang mereka harapkan ini kuat enggak? Ketika dipasarkan di Indonesia menjeglek, gak ada yang beli, bangkrut mereka. Maka harus memiliki pengharapan yang kuat juga. Paulus menegaskan di sini, kami mempunyai pengharapan yang demikian, pengharapan yang kuat dan aman. Saudara takut menghadapi tahun 2022? Iya om, masalahnya nggak tahu. Nggak ada yang tahu saudara masalah yang terjadi. Saudara nggak usah ngundang masalah itu datang sendiri. Yang terpenting kita berani ndak bergerak. Kalau orang tidak mempunyai pengharapan, tidak akan bertindak, tidak akan berani. Maka ayat tadi Korintus, karena pengharapan inilah maka kami bertindak, bergerak dengan penuh keberanian.
Nah, kalau dalam dunia kehidupan aja diperlukan pengharapan untuk memacu keberanian untuk bertindak, maka dalam kerohanian juga sama. Diperlukan pengharapan supaya orang tersebut berani bertindak, berani bergerak, berani melangkah. Panitia Natal berani bergerak, berani bertindak. Dananya gede om, gimana ini? Punya pengharapan enggak? Ragu-ragu om, wah nggak melangkah. Sound system bergerak, punya pengharapan. Wes, pokoknya dijadiin. Kenapa? Karena punya pengharapan. Kalau seseorang, sekali lagi, seseorang tidak memiliki pengharapan, maka seseorang akan berhenti. Seseorang akan takut dan ragu-ragu untuk melangkah. Mungkin juga akan berhenti, udah doprok istilahnya. Tidak bergerak. Karena apa? Karena takut dan juga karena ragu-ragu. Kata lainnya, tidak percaya. Kita akan melihat contoh dalam Alkitab. Semua manusia memiliki keraguan-raguan. Gak mungkin seseorang gak punya keraguan-raguan. Gak mungkin seseorang tidak punya rasa takut. Pasti punya. Tapi bukan ketakutan itu, bukan keraguan-raguan itu yang membuat kita berhenti. Saudara kalau tanya sama saya, Om, tahun 2022 baik atau gimana Om ramalannya? Saya ngomong, ramalan tuh saya cuma ngeramalkan cuaca itu, cuaca hujan dan juga. Loh, kan lagi terkenal lagunya itu ya Pak Bambang ya. Mendung, hujan, tanah becek gitu ya. Ya, ya ikut hafal Mbak Mei. Tapi kalau hidup saya, tanya, berani nggak melangkah? Berani. Kenapa? Karena aku punya pengharapan kok. Pengharapan yang aman, pengharapan yang kuat. Maka aku berani bertindak, aku berani bergerak. Berani melangkah di dalam tahun 2022. Nanti tahun 2022 kita awali dengan buka tahun. Dengan tema, judul saya kasih bocoran dulu aja ya, biar saudara-saudara nanti daftar ikut dalam. Bocorannya, judulnya adalah Allah yang membuat terobosan. The Lord of the Breakthrough. Buntu ya om? Nggak apa-apa. Allahku adalah Allah yang terobosan adanya. The Lord of the Breakthrough. Benteng yang kuat. Nyanyi pujian seperti kota Yeriko hancur. Waduh, lautnya bergelora om. Wah banyak gelombang, banyak menghadang di depanku. Musa hanya memerintahkan suku pemazmur dari Lewi. Bawa tabut perjanjian Allah di depan dan nyanyi puji-pujian, mazmur. Tembus itu laut. Tahun 2022 om nanti berat sekali. Iya, siapa yang ngomong enteng? Dihadapi berat. Tuhan gak pernah berjanji bahwa langit selalu cerah. Tapi yang dia berjanji, matahari selalu bersinar. Mendung, enak mendung loh. Ya, Yona kalau kerja panas-panas enak mendung ya. Gak masalah, saudara. Kita mau lihat keraguan-raguan manusia. Sekali lagi pasti ada, ketakutan manusia pasti ada. Kita lihat contoh di dalam Hakim-Hakim pasal 7. Kita buka Hakim-Hakim ya. Ini contoh yang dialami manusia, mungkin juga dialami oleh kita. Hakim-Hakim pasal 6 dulu. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang kelima, yaitu tokoh yang bernama Gideon. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Saudara pernah lihat hama belalang, hama wereng dulu tahun berapa itu 90-an ya. Indonesia terkena hama wereng.
Wih, gilani, saudara, kalau melihat belalang berterbangan bareng. Nah, ini dikatakan datangnya banyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ini yang akan dihadapi oleh bangsa Israel di bawah mereka. Mereka dikejar dan dijajah oleh bangsa Midian. Maka Allah memanggil seseorang yang bernama Gideon. Seorang muda. Ada pono Gideon. Tuhan lihatlah, musuhnya kayak belalang. Banyak sekali ya Tuhan. Gimana ngadepinya? Ragu-ragu kan? Khawatir kan? Wah, aku ngadepi tahun depan ini banyak hal yang perlu aku pergumulkan. Ya, harus bergumul. Tapi apa kata firman Tuhan ketika dihadapkan dengan masalah ini? Gideon menghadapi masalah yang besar. Jemaat Israel juga mengalami masalah yang besar. Maka Tuhan berfirman, maju, berperang, maju, hadapi semua, tapi yang berperang bukan kau. Yang berperang aku. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Ini sistem yang kadang saya bayangkan nggak masuk akal. Lah musuhnya udah kelihatan banyak. Musuhnya udah kelihatan nyata-nyata, wah seperti belalang yang nggak terhitung banyaknya. Tapi Allah mengatakan di dalam Hakim-Hakim pasal 7, kita lompat ya, pasal 7, di dalam ayat yang ke-9. Hakim-Hakim 7 ayat 9. Pada malam itu, menghadapi besok ini, menghadapi musuh yang banyak, menghadapi halangan yang tidak bisa kita tembus seolah-olah bagaikan tembok. Malam itu Tuhan berfirman kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab apa? Telah kuserahkan itu ke dalam. Saudara berani maju tahun 2022? Bangun, turunlah, menyerbu, sebab telah kuserahkan dalam tangan. Hal ini menyangkut dalam 3 hal yang dimana dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 3. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Bertindak, dikatakan di sini, bangun, bangun, bergeraklah. Maka ada keberanian. Keberanian yang timbul itu karena ada pengharapan. Pengharapannya pasti di sini. Kuserahkan dalam tanganmu. Kuserahkan tahun ini dalam tanganmu. Maka pengharapan yang pasti yang sudah kita baca dilabuhkan ke depan. Pengharapan yang kuat dan aman. Kalau dalam Hakim-Hakim, semuanya ini kuserahkan dalam tanganmu. Sudah diserahkan. Kalimatnya jelas loh. Sebab telah kuserahkan. Bukan kalimatnya akan kuserahkan. Enggak. Telah kuserahkan, telah kuberikan tahun 2022 ke dalam tanganmu. Pengharapan pasti loh. Maka kita punya keberanian sekarang. Ayo kita turun menyerbu. Maka kita bertindak. Bangunlah. Bangun. Bukan tidur. Makanya temanya judulnya Rise and Shine. Bangun dan bersinar. Saya kasih
cuplikan-cuplikan dulu aja ya, biar nanti Natal ono cuplikane, tahun baru ono cuplikane ya. Bangun, rise and shine. Bertindak dengan berani. Karena pengharapan yang pasti sudah disediakan. Sekali lagi, manusia dikatakan ada ragu-ragunya. Benar ya? Ibu Maria ragu-ragu enggak ngedepi Tuhan? Puji Tuhan. Bapak Edi ragu-ragu? Iya om sih om. Wah cek bayang-bayang ya om, tahun ini kurang ngentek belum habis aja mumet om, tahun 2022. Waduh piye, Gideon sama saudara. Gideon ini manusia juga, makan nasi. Zaman dulu mungkin makan kentang atau apa ya. Sama, ada daging. Firmannya jelas. Kita mendengar firman tiap minggu, baca firman sendiri, dengar dari radio, jelas. Wah, amin, amin. Pulang rumah. Apa iya? Iso toh ya? Apa bisa toh? Benar tak firmannya? Apa benar? Gideon mendengar ini bacaan sing berfirman siapa ini? Tuhan. Tuhan sendiri berfirman, ayo sudah aku serahkan dalam tanganmu. Ayo bangun, bangkit, berdiri, maju. Coba ayat 10 selanjutnya. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Ragu-ragu toh, takut toh. Takut. Kita juga mulai melangkah mungkin agak ragu-ragu. Tapi kita belajar di sini. Paulus menuliskan dalam 2 Korintus, dia pernah mengalami hal yang demikian juga. Tapi ketika dia mengerti bahwa pengharapannya kuat dan aman, maka dia berani melangkah. Ketika Gideon merasa takut untuk turun, jadi posisinya gini, bangsa Israel itu lagi di atas, musuhnya yang seperti belalang banyaknya itu di lembah. Di lembah. Jadi Gideon lihat dari atas tuh, wah banyak sekali. Kalau malam tuh mungkin obor-obornya nyala, seperti lautan api. Belalang. Nah Gideon dengar firman kan malam toh. Pada malam itu tadi, Gideon lihat. Maka dia rasa takut, khawatir timbul. Ayat 11. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian kau akan mendapat keberanian untuk turun menyapu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Konfirmasi yang kedua. Kita sudah mendengarkan firman, mau melangkah ke orang ragu-ragu, maka Tuhan akan memberikan konfirmasi yang jelas lagi. Gideon sudah mendengar firman pada ayat yang ke-9, ayat yang 10 takut dan ragu-ragu, maka di dalam ayat 11 diberikan konfirmasi lagi. Ketika engkau bersama-sama dan kau mendengarkan firman Tuhan dengan jelas, maka keberanian itu akan timbul. Sekali lagi, keberanian sehingga seseorang bertindak karena adanya pengharapan. Sekarang kita balik kalimatnya. Kalau seseorang tidak bergerak, seseorang tidak berani, berarti pengharapannya tidak ada. Introspeksi. Kau punya Allah yang luar biasa, engkau memiliki pengharapan yang luar biasa, bertindak enggak engkau? Bergerak enggak? Kalau enggak berani melangkah,
berarti pengharapanmu mulai berkurang. Berarti pengharapanmu udah mulai luntur. Maka Paulus menegaskan, seseorang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, diulang di dalam Yesaya, dikutip dalam Yesaya 40:31. Seseorang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, yang Tuhan akan selalu menyertai, maka ketika mereka berlari tidak menjadi lesu. Ketika mereka berjalan tidak menjadi lemah. Karena engkau tahu pengharapan di depan ini yang kuat dan pasti akan selalu menyertai. Selalu diberikan kemenangan buat kita. Selalu ada di pihakmu. Asal engkau percaya. Wah, sukar om. Iya, memang gak gampang. Kehidupan ini memang berat. Iya. Paulus berani menuliskan ayat ini karena dia mengalami hal yang luar biasa juga. Coba kita baca ceritaan kisah Paulus ya. 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Tolong bukakan. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, jadi merasa takut dan merasa khawatir. Paulus itu ketika menghadapi sesuatu juga gemeter. Tapi bersama Tuhan dia menuliskan ayat ini. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian karena ada pengharapan yang pasti. Untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang enteng. Enggak. Dalam perjuangan yang berat. Di dalam tahun depan kita enggak tahu perjuangan berat. Iya. Yesus berdoa, Tuhan, janganlah angkat masalah beban ini dari anak-anak-mu. Tapi doanya gimana? Tapi berikanlah kepada anak-anak-mu kekuatan. Ketika Paulus mengerti hal ini, dalam perjuangan yang berat, dia berani bertindak. Karena ada pengharapan, pertolongan daripada Allah. Kita sebentar akan mengakhiri tahun ini. Kurang 3 minggu ya, 3 minggu. Kita menjalani banyak susah, banyak persoalan yang terjadi, banyak tangisan, banyak air mata. Mungkin juga pernah keluar keluhan-keluhan. Tapi juga ada yang menerima banyak sukacita, banyak bahagia. Semua sudah terjadi. Dan kita akan menyongsong 2022. Sekali lagi tema tahun 2022. Allah yang membuat terobosan. The Lord of the breakthrough. Terobosan di dalam tahun 2022. Maka Daud mengatakan dalam mazmurnya, dalam lembah kekelaman sekalipun, aku enggak takut. Tahun 2022, tahun 2023, tahun berapapun juga. Dalam lembah kekelaman model apapun juga. Aku enggak takut. Karena gadamu dan tongkatmu yang selalu menyertai aku. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Pengharapan itu sekali lagi, pengharapan itu sudah ada dan pasti. Maka kita tidak takut dan tidak ragu-ragu. Lantas apa tindakan kita? Selalu menanti-nantikan Tuhan dalam Yesaya. Dekat sama Dia. Bukan hanya dekat, ditambah lagi. Berada di dalam Dia. Renungan minggu lalu toh. Berada dalam naungannya. Berada di dalam Dia.
bukan berjalan sendiri. Engkau bukan hanya dekat, tapi berada di dalam Dia. Berada di dalam naungannya. Hal yang selanjutnya, miliki Dia. Dan engkau menjadi miliknya. Kalau engkau belum memiliki Dia, jauh daripada Dia, engkau gak mengerti akan kasih karunia-Nya. Tapi ketika engkau menanti-nantikan, engkau berada di dalam Dia, engkau memiliki Dia, dan engkau menjadi miliknya, maka engkau boleh merasakan kemenangan itu. Sekali lagi manusia ragu-ragu. Kembali kepada Gideon. Gideon juga ragu-ragu. Maka di dalam Hakim-Hakim pasal 6, seringkali bertanya juga. Kita buka kembali ya, Hakim-Hakim pasal 6, kita akan selesai renungan ini. Hakim-Hakim pasal 6 di dalam ayat yang ke-12. Ini keraguan setiap manusia. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini konfirmasi dikatakan dan Gideon mendengarkan. Hai engkau pahlawan yang gagah berani. Aku gak iso apa-apa itu kan. Wah aku wis cek cilik aku gak apa-apane. No. Engkau berharga. Ingat renungan saya beberapa saat lalu. Engkau miliknya. Engkau berharga. Sampai mati pun engkau berharga. Karena engkau miliknya. Engkau dimeteraikan menjadi miliknya. Gideon bertanya juga loh. Di dalam ayat 13 coba. Ayat 13. Jawab Gideon padanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, di mana perbuatan-perbuatanmu yang ajaib? Di mana? Nah ini kan sering kali keluar dari mulut kita, toh. Katanya Tuhan ajaib, katanya Tuhan maha besar, katanya Tuhan luar biasa. Mana? Perbuatan-perbuatan ajaibnya mana? Katanya Tuhan menyertai kita. Ngapain kok kita sekarang kok sampai segini? Kenapa kok menimpa semua pada kita? Lompat ayat 17. Ayat 17. Dikatakan demikian. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ini juga seringkali manusia juga bertanya. Padahal kasih karunia itu sudah disediakan. Berkat-berkat janjinya sudah disediakan. Tapi sekali lagi karena kurang percaya, keraguan, Gideon bertanya seperti ini. Aku biar mendapat kasih karunia. Ya, memang engkau adalah milikku. Aku memilih engkau. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Maju. Hadapi tahun 2022. Aku besertamu. Ayat 23. Ayat 23. Tetapi berfirmanlah Tuhan padanya, selamatlah engkau. Masalah, enggak apa-apa. Pokoknya firman Tuhan ngomong, selamatlah engkau. Jangan takut. Engkau enggak mati, enggak? Masih ragu-ragu. Masih khawatir. Seperti yang Gideon alami. Firman ini tegas mengatakan, selamat. Awakmu ini selamat pasti. Untuk Pak Selamat ya, sorry. Namanya selamat juga nanti. Bukan, tapi kata, selamat engkau. Engkau gak akan mati. Kalau mati ya bersyukur dipanggil Tuhan. Toh. Tapi maksudnya di sini, engkau tidak akan mati dalam hal masalah. Engkau langsung mati. Wah, sempoyongan. Enggak. Engkau tidak akan mati. Engkau selamat. Ketika Gideon menyadari hal ini, maka dia dikatakan menanti-nantikan Tuhan.
maka dia berada di dalam dia, dan dia memiliki Yesus, memiliki Allah dalam hidupnya, dan Allah memiliki dia. Maka dia bisa memuji menyembah Tuhan. Akhir cerita dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 dikatakan bahwa seluruh musuhnya benar-benar diserahkan ke dalam tangannya. Gideon bangkit keberaniannya, dan Gideon bertindak dengan peralatan yang tidak masuk akal. Kemenangan terjadi. Guru sekolah minggu tahu alat perangnya Gideon apa? Ya? Buyung. Mas Buyung? Bukan, buyung-buyung. Sama apa? Trompet. Apalagi? Trompet atau nafiri. Buyung, nafiri, trompet, satu lagi? Obor. Musuhnya seperti belalang banyaknya, tapi membawa alat perangi. Kalau wong gak waras. Beneran. Buat buyung. Kayak apa? Buyung ngerti buyung lah. Kendi genuk sing gede lho. Ya, karena genuk ya. Kendi. Terus trompet, nafiri. Terus obor. Nggak masuk akal Tuhan, mosok bawa gini. Terus yang menghadapi musuhnya siapa? Berapa orang? 300 orang saja. Dari sekian puluh ribu diseleksi karena mereka semua banyak yang nggak percaya sih, ragu-ragu wis minggir, gak usah bertindak, gak usah bergerak, minggir. Diseleksi cuma 300. Menang nggak? Dari penyeleksian jadi 300 maka keluar versi film 300 itu ya, Titan 300 ya, benar ya? Yang Romawi itu loh. Ya. Spartacus. Ya benar ya. Spartacus 300. Maka versi itu keluarkan. Menghadapi musuhnya banyak 300 tok. 300. Menang. Karena penuh dengan keberanian dan penuh dengan harapan yang pasti, pengharapan yang kuat. Maka dia bertindak. Yang berperang, Tuhan berperang ganti mereka. Maka musuh habis. Saat ini pun juga sama. Kita akan berjalan, akan menghabisi tahun 2021. Tapi kita punya pengharapan yang kuat, aman, dan pengharapan yang pasti. Kita melangkah di dalam tahun 2022. Yang akan kita buka nanti dalam ibadah Januari tanggal 2. Dengan tema The Lord of the Breakthrough. Allah adalah Allah yang terobosan. Buntu tak terobos bersama dengan Allah. Kuat bentengnya enggak masalah. Kita nyanyi puji-pujian Mazmur, bobol itu tembok Yeriko. Pagi hari ini, kita dengan sukacita mendengar firman Tuhan, maka seperti pujian tadi, engkau akan mendengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Kau mendengar sorak kegirangan. Wah, aku mendengar. Di sana ada harapan yang pasti, ada sorak kemenangan, ada sorak kegirangan. Maka aku mau menyanyi juga dengan gambus dan kecapi. Kami boleh melangkah, kami boleh bertindak. Engkau menyertai kami. Dan pengharapan yang sudah ada di depan. Pengharapan yang kuat dan aman untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga kami akan berpisah pulang. Maka kami tidak akan takut, tidak akan khawatir. Engkau menyertai kami. Engkau memegang setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami. Dan biarlah Engkau memegang setiap tangan-tangan umat-Mu Tuhan. Engkau menyertai. Maka sekarang sedang cepat dikasih Tuhan, pulanglah
dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, memegang engkau dalam setiap kehidupan, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.